Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Yaki Firdaus dengan NPM 230320101092 dari kelompok 96 dan dari sesi Jumat. Di sini saya akan membuat video salah satu pengaplikasian zona yang salah pilih ke software POM-GM atau dengan metode game teori. Sebelum itu masuk ke saya akan menjelaskan tentang jurnal yang saya ambil. Nah, jurnal yang saya ambil di sini adalah tentang analisa perbandingan perpindahan nasabah dan strategi bersaingnya bank. Nah, untuk bank yang dipakai pada jurnal kali ini yaitu ada Bank BCA dan juga Bank Mandiri. Dan untuk strategi yang dipakai yaitu ada transaksi online, biaya admin, suku bunga, kantor cabang yang tersebar, dan juga sama pada Mandiri ada transaksi online, biaya admin, suku bunga, dan kantor cabang yang tersebar. Untuk data yang saya gunakan yaitu ada data pada tabel ini. Oke, kembali lagi ke tabel ini. Nah, selanjutnya yaitu studi kasus yang saya sampaikan seperti yang saya jelaskan ada di jurnal yang saya ambil yaitu Bank BCA dan Bank Mandiri merupakan dua bank yang menjadi kompetitor bisnis. Bank BCA memiliki empat strategi pemasaran, yaitu yang saya jelaskan tadi ada transaksi online, biaya admin, suku bunga, dan juga kantor cabang. Sedangkan Bank Mandiri juga memiliki empat strategi pemasaran. Analisis of strategi pemasaran tersebut ialah sebagai berikut. Nah, pada baris pertama yaitu 19, 33, 39, dan juga 9. Baris kedua, min 14, 0, 6, min 24. Baris ketiga, min 19, min 5, 1, dan min 29. Baris keempat, 3, 17, 23, dan min 7. Oke, next. Nah, metodologi apa sih yang saya gunakan di sini? Nah, penelitian ini menggunakan metodologi game teori dengan menggunakan panduan dari software POM-GM. Pengolahan data dilakukan dengan menyusun matrik payoff berdasarkan hasil riset dari setiap kombinasi strategi kedua perusahaan ataupun bank. Data tersebut kemudian dimasukkan ke dalam software POM-GM untuk menghitung nilai value of game, maksimin minimax, dan probabilitas strategi campuran ataupun murni dari masing-masing perusahaan. Nah, dari data yang tadi kita inputkan ke software. Nah, untuk cara inputnya begini. Yang pertama, dari data yang ada di sini, kita inputkan dulu ke Excel. Kenapa kita inputkan ke Excel? Itu agar mempermudah kita dalam nantinya memindah datanya ke softwarenya. Nah, kemudian kita buka softwarenya, kita pilih game theory untuk namanya, karena ini saya khusus virtual, saya namain virtual, nama saya. Nah, ini untuk kolom dan barisnya kita sesuaikan dengan studi kasus yang ada, karena tadi ada masing-masing 4 ya, kita tulis 4 aja. Oke, kemudian kita copy yang ada di Excel ini tadi. Nah, enaknya gini, kalau udah ditaruh di Excel, nanti tinggal kopas-kopas saja. Nah, nah, kalau udah masuk semua, udah sekiranya udah benar ya langsung kita solve. Nah, di sini langsung ada 5 output, yaitu game theory result, yaitu ini. Yang nanti ada value of game-nya. Kemudian ada maximin dan minimax. Ini yang menentukan nanti ada settle point apa enggak. Jadi ini result in from, yaitu nanti eh, kira-kira strategi mana sih yang paling optimal untuk digunakan kedua bank ini agar sama-sama mendapatkan keuntungan yang maksimal dan meminimalkan kerugian yang dialami kedua bank tersebut. Oke, lanjut kita kembali ke analisis dari outputnya. Inputnya, kita masuk ke inputnya. Nah, karena kita tadi udah masukkan inputnya, nah
Basicnya kan data yang diinput ini data apa sih? Nah, itu adalah sebuah matrik payoff yang mempresentasikan pilihan strategi dari kedua pemain. Nah, kedua pemain yaitu ada PCA dan juga Mandiri. Dalam pendekatan game teori, di mana pemain baris ini baris memiliki empat strategi, satu, dua, tiga, empat. Pemain kolom juga memiliki empat, satu, dua, tiga, empat. Nah, setiap angka tabel mencerminkan keuntungan dan kerugian yang diperoleh oleh setiap pemain baris berdasarkan kombinasi yang dipilih oleh angka kedua pemain. Nah, ini kan ada positif, ada negatif. Nah, yang angka positif itu menandakan keuntungan yang diperoleh strategi satu. Misalnya, ini 19 berarti eh, BCA ini mendapatkan keuntungan 19 ketika melakukan strategi satu. Nah, dan angka negatif menandakan kerugian. Nah, ini misalnya yang kedua. Nah, BCA ini bakalan mengalami kerugian sebesar -14 ketika BCA menggunakan strategi kedua. Dan sebaliknya, maka Mandiri akan mendapatkan keuntungan karena BCA-nya rugi, maka Mandirinya mendapatkan keuntungan jika menggunakan strategi satu ketika dia menggunakan strategi kedua. Nah, kemudian ada output data, sebagaimana yang tadi saya bilang di waktu running software. Di sini ada salah satu output data yaitu game theory result. Nah, berdasarkan game theory result diperoleh bahwa value of game adalah sebesar 9. Nah, ini 9. Nah, nilai ini menunjukkan keuntungan rata-rata yang diharapkan oleh pemain baris, yaitu Bank BCA. Jika kedua pemain ini menggunakan strategi muri optimal, terutama karena sebelumnya diketahui bahwa terdapat saddle point. Nah, value of game itu mencerminkan titik keseimbangan dalam permainan, di mana tidak ada pemain yang bisa mengubah hasil secara pihak dengan mengganti strateginya sendiri. Nah, ini nih, minimal maksimal yang tadi kan sempat disenggol tuh. Saddle point itu apa? Saddle point. Nah, di sini berdasarkan output maksimal dan minimax diperoleh bahwa nilai maksimal sebesar 9 dan minimax sebesar 9. Nah, nilai maksimal itu menunjukkan strategi paling aman yang dipilih oleh pemain baris untuk menghindari kerugian terbesar. Sedangkan nilai minimax ini adalah mencerminkan upaya pemain kolom untuk membatasi keuntungan terbesar lawan. Karena kedua nilai tersebut sama, maka terdapat saddle point. Nah, saddle point ini terjadi ketika nilai maksimal dan minimaxnya itu sama. Dan kalau saddle point-nya ada, itu nantinya kita kan menggunakan strategi murni dan bukan strategi campuran. Kemudian untuk output selanjutnya yaitu result in list form, yaitu berdasarkan output result probability sebaiknya Bank BCA itu menggunakan strategi satu. Nah, strategi satu tadi kan sudah saya jelaskan bahwa strategi satu adalah transaksi online. Nah, maka Bank BCA sebaiknya menggunakan strategi satu yaitu transaksi online untuk online sebesar 100%. Lah, untuk ketiga strategi yang lain, yaitu biaya admin, suku bunga, dan kantor cabang itu tidak perlu digunakan. Nah, untuk selanjutnya pada Bank Mandiri sebaiknya menggunakan strategi 4, yaitu kantor cabang sebanyak 100%. Nah, untuk ketiga strategi lainnya nggak perlu digunakan juga, karena menurut software ini, mereka ketua bank ini akan menghasilkan hasil yang paling optimal itu ketika mereka all in di salah satu strategi aja, misalnya Bank BCA strategi satu 100% ya udah itu paling bagus, dan Mandiri strategi 4 100%. Nah, untuk kesimpulannya, karena didapatkan nilai maksimum dan minimax serta value of game ini, oke, kesimpulannya berdasarkan data yang diperoleh, sebaiknya bank satu itu menggunakan strategi satu yaitu strategi online, sedangkan Bank Mandiri itu menggunakan strategi 4 yaitu kantor cabang. Strategi tersebut merupakan strategi yang paling optimal dari kedua bank untuk mendapatkan tingkat keuntungan yang maksimal dan meminimalkan kerugian yang terjadi. Itu teman-teman. Jadi yang dipakai itu masing-masing bank BCA cuma pakai strategi yang pertama, transaksi online, dan Bank Mandiri hanya memakai strategi keempat, yaitu kantor cabang.
Hmm. Ya, mungkin sekian eh, video penjelasan aplikasi software POM yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila masih ada salah kata atau kurangnya dalam menjelaskan. Terima kasih. Sekian dari saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.